Nasıl olur bu Sümbül? Etraf Di episode sebelumnya, Sumbul telah menyampaikan bahwa Pangeran Bayezid telah menghilang. Hurrem pun marah dan berkata, bagaimana bisa pangeran hilang sementara banyak orang berada di sekelilingnya. Sumbul lalu menjawab, aku juga tidak tahu Sultana, karena pangeran sebelumnya pergi ke kelas. Rupanya Bayezid dan Hasan telah sampai di camp. Dengan pakaian seragam sama dengan para tentara, Bayezid berkata bahwa jangan memanggilnya lagi dengan sebutan pangeran, tapi Hussein. Benim adım artık Hüseyin. Başlayın. Fatun çabuk. Sementara Mihrima memanggil Afife dan melihat keadaan Esmahan. Mihrima berkata bahwa Esmahan telah terjatuh. Saat Afife menyentuh Esmahan, rupanya kepala Esmahan telah berdarah. nasıl olur bu Mehmet? Kembali ke Hurrem, kini Hurrem memarahi guru yang mengajar Bayezid karena tidak bisa menjaga putranya. Sang guru pun menerangkan bahwa pangeran meminta meninggalkannya sebentar dan aku pun meninggalkannya. Sumbul lalu berkata, mengapa kamu meninggalkan pangeran sendirian? Guru pun menjawab bahwa pangeran sering meminta meninggalkannya sendiri untuk proses mengingatnya. Jadi aku tidak menyangka karena ini sering dilakukan dari waktu ke waktu. Hurrem lalu berkata, pangeranku pergi dan tidak ada satupun yang tahu di mana dia. Apakah kamu pikir aku mempercayainya? Di mana pangeranku? Apa yang telah kamu lakukan padanya? Mercan pun juga kena sasaran dengan amukan Hurrem. Di mana anakku Mercan A? Kemana singaku pergi? Apakah ia terbang seperti burung? Bukankah kamu seorang penjaga gerbang? Kamulah yang bertanggung jawab setiap orang yang masuk dan pergi ke istana. Mercan berkata, aku waktu itu sedang mengawal raja pergi Sultana, dan saat aku kembali, guru pangeran datang melapor. Ben de derhal Bostancıbaşı. İçiniz rahat olsun sultanım. Kepala penjaga yang berada di sana juga berkata, jangan khawatir Sultana, para penjaga sedang mencari pangeran dimanapun, kita akan menemukannya. Hurrem pun berkata, semoga kamu akan menemukannya. Jika sampai pangeran terluka, kalian semua akan dipenggal. Hepinizin kellesini alırım. Şimdi gidin derhal. Bawa pangeran pada aku segera. Hadi çabuk. Hurrem juga menugasi Sumbul untuk mengikuti mereka, karena Hurrem tidak mempercayai mereka. Sultanım derhal. Asker! Kita kembali lagi ke Bayezid. Rupanya anak nakal ini sedang makan, namun nampaknya ia tidak selera dengan makanan para tentara. Şşt, ana kuzusu! Karena ia tidak juga memakan makanannya, seorang pria menyapanya. Hei anak mami, jika kamu tidak ingin memakannya, berikan padaku. Sen kendi hakkınla et. Temannya pangeran yang bernama Hasan lalu berkata, makananmu sudah cukup untukmu. Ia juga mengatakan pada pangeran yang sekarang bernama Hussein untuk memakan makanannya segera atau ia akan kelaparan. Si pangeran pun memakannya, namun ia nampak tidak menyukainya. Sultanım. Kabar dari Apipe telah sampai kepada Sultana, yaitu kabar tentang putrinya yang terjatuh di kamar mandi. Mihrima. Di istana, Hurrem mencari Mihrima, dan ia akhirnya menemukannya di ruang pengobatan. Saat melihat Esmahan, ia pun bertanya pada Apipe apa yang telah terjadi. Apipe lalu menjawab bahwa Esmahan telah terjatuh di kamar mandi. Hurrem lalu menanyakan bagaimana keadaannya. Apipe berkata bahwa dokter telah memeriksanya. Apipe lalu melihat kecemasan di wajah Hurrem. Apipe pun bertanya, apakah kamu baik-baik saja Sultana? Hurrem lalu berkata bahwa ia tidak baik-baik saja. Hurrem pun bertanya pada Mihrima, apakah ia melihat Bayezid? Mihrima pun berkata tidak. Apakah sesuatu yang buruk telah terjadi? Hurrem pun berkata, tidak, tapi Bayezid tidak terlihat dimanapun. Dia telah menghilang. Apipe lalu berkata, semoga Tuhan melindunginya. Bagaimana itu bisa terjadi, Sultana?
Hurem pun menjawab bahwa ia juga tidak mengetahuinya. Mirima pun berkata, "Jangan khawatir ibu, dia mungkin sedang marah dan bersembunyi di suatu tempat." Hurem pun berkata, "Semoga saja Mirima." Apipe pergilah memeriksanya, pinta Hurem kepada Apipe. Apipe pun berkata, "Jangan khawatir Sultana." Si anak nakal lagi metikin sayur. Lalu pria yang sebelumnya mengganggu pangeran kini datang lagi. Ia pun kini mengambil tas pangeran. Pangeran yang melihat tasnya diambil, ia pun berkata, "Apa yang kamu lakukan? Itu adalah milikku." Si pria itu berkata, "Sekarang ini milikku. Ambil satu lagi untuk dirimu sendiri." Pangeran pun berusaha merebutnya. Pria ini lalu mendorong pangeran hingga terjatuh dan berkata, "Pergilah ke rumah ibumu, anak mami. Apa yang kamu lakukan di sini?" Hizaya gir. Hadi çabuk çabuk. Tiba-tiba raja lewat dan semua pasukan pun berbaris. Sesultan sampai di istana dan ia pun meminta penjelasan dari dokter tentang putrinya. Dokter pun menjelaskan bahwa Esmahan terjatuh di kamar mandi. Kita sedang menunggunya untuk bangun. Terima kasih pada Tuhan, Mirima ada di sana dan ia segera memberitahu saat itu juga. Mirima pun berkata bahwa Esmahan mengunjunginya dan kami berbicara, kemudian dia terjatuh. Esmahan lalu membuka matanya. Sultan lalu bertanya, "Esmahan, apakah kamu baik-baik saja?" Namun Esmahan hanya menatap Mirima. Hurem di kamarnya masih sangat cemas akan keberadaan putranya. Cihangir hanya diam melihat ibunya. Sumbul lalu datang dan mengabarkan bahwa sebelumnya pangeran berada di taman dan bertemu dengan Hasan. Hurem lalu bertanya, "Siapa Hasan?" Sumbul pun menjawab bahwa ia adalah seorang siswa yang disukai oleh pangeran dan dia juga menghilang. Dia mungkin bersama pangeran. Karena melihat ibunya yang sangat khawatir, Cihangir pun memanggil ibunya. Anne. Namun Hurem hanya berkata, "Singaku, jangan bersedih, abangmu akan kembali." Cihangir ingin berbicara sesuatu, tapi Hurem yang sedang pusing akhirnya menyuruh pelayannya untuk membawa Cihangir kembali ke kamarnya. Cihangir lagi-lagi memanggil ibunya. Anne. Karena Cihangir yang berisik, Hurem pun berkata, "Cihangir, aku bilang kembali ke kamarmu." Namun Cihangir semakin cerewet dan berkata bahwa ia tahu di mana keberadaan abangnya. Anne bana abimin yerine. Hurem pun terdiam mendengar pengakuan Cihangir. Hurem pun lalu bertanya, "Beritahukan ibu di mana abangmu?" Cihangir berkata, "Tapi kamu tidak akan marahkan ibu?" Hurem malah geram dan membuat Cihangir bersedih. Kızmayacaksın. Cihangir. Hingga membuat Cihangir juga tidak mau berbicara lagi. Hurem pun akhirnya berkata, "Baiklah, aku tidak akan marah." Cihangir pun berkata, "Janji?" Hurem pun berkata, "Aku berjanji pangeranku, tapi beritahukan aku di mana Bayezid." Cihangir pun lalu menjelaskan bahwa Bayezid bergabung dalam kampanye. Gitti. Mendengar pengakuan Cihangir, Hurem pun berkata, "Seharusnya aku bisa menebak hal ini." Ia pun memerintahkan Mercan untuk membawa kembali Pangeran Bayezid segera. Nasıl oldu Bahar? Kembali ke Esmahan, Hatice lalu bertanya bagaimana ia bisa terjatuh. Esmahan berkata bahwa hal itu tiba-tiba saja terjadi. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Aku sedang berbicara dengan Mihrima, lalu tiba-tiba aku kehilangan keseimbangan dan aku pun terjatuh. Di camp,
Bayezid berusaha menyembunyikan dirinya agar tidak terlihat dengan rombongan ayahnya. Pria pengganggu yang sebelumnya pun bertanya mengapa ia bersembunyi. Bayezid lalu berkata, "Pergilah dari sini." Namun pria pengganggu malah tidak senang. Ia pun bertanya, "Kalau tidak, mengapa? Jangan mengunyah lebih daripada yang bisa kamu gigit." Bayezid yang selalu merasa diganggu akhirnya memukul pria itu. Dan pertarungan pun tak terelakkan, hingga Selim yang sedang berkeliling melihat kegaduhan itu. Çekil. Geç. Ia pun menyuruh Bayezid untuk menegakkan kepalanya. Selim pun akhirnya bisa melihat Bayezid. Selim pun membawa Bayezid dan berbicara berdua. Selim berkata, "Apakah kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu datang kemari? Apakah kamu tidak tahu kalau raja akan marah?" Bayezid pun berkata, "Ini bukan urusanmu." Selim lalu berkata, "Bagaimana bisa ini bukan urusanku? Ayo ikut denganku." Bayezid pun akhirnya ikut bersama Selim. Hünkârım. Selim lalu menemui ayahnya bersama Bayezid. Raja pun akhirnya melihat Bayezid. Selim berkata, "Bayezid telah lari dari istana. Aku melihatnya bertarung dengan seorang tentara." Gördüm. Kembali ke Hurrem, ia berkata pada Cihangir, "Jika kamu mengatakan hal ini dari awal, maka ini tidak akan terjadi." Cihangir yang tampan, imut, dan lucu lalu berkata, "Abang akan marah padaku." Bana çok kızacak. Hurrem pun tidak ingin putranya merasa bersalah. Ia pun berkata, "Cihangir, kamu melakukan hal yang benar. Kamu telah menyelamatkan hidup abangmu. Di luar sana, sangat banyak orang-orang jahat. Mari kita berharap mereka dapat menemukannya dan membawanya kembali kemari." Kembali ke anak bandal, raja berkata, "Bagaimana kamu bisa sampai kemari? Siapa yang membantumu?" Bayezid berkata, "Tidak ada yang membantuku, Raja. Aku datang sendiri." Raja pun berkata, "Lihatlah dirimu." Bayezid pun menjawab, "Aku ingin berada dalam kampanye, Raja. Aku telah menyiapkan segalanya. Aku berkuda dengan baik. Aku yang terbaik dalam berpedang dan memanah. Balibe di sini, kamu bisa bertanya padanya jika kamu mau." Raja lalu berkata, "Seorang pangeran memang harus mampu seperti yang kamu katakan, Bayezid. Tapi kemampuan ini tidak akan berguna jika tanpa kecerdasan dan kebijaksanaan. Kamu bilang kamu mau bergabung dengan kampanye. Perang dilakukan dengan tentara dan Seraskier memimpin tentara. Aku memerintahkan kamu untuk tetap tinggal di Istanbul, tapi kamu tidak menaati perintahku. Apa bagusnya seorang tentara kalau tidak mematuhi perintah?" Bayezid lalu menjawab, "Aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan, Raja. Kumohon bawalah aku." Raja lalu berkata, "Aku memerintahkan kamu untuk kembali ke istana. Kamu tidak akan bergabung dalam kampanye selama kamu tidak mematuhi perintah." Hünkârım. Malkoçoğlu. Balibe, pastikan pangeranku selamat sampai ke istana. Di samping itu, siapapun yang membantunya sampai kemari, penggal kepalanya. Mendengar putusan raja, Bayezid pun menangis dan berkata bahwa mereka tidak bersalah. Ini semua adalah salahku. Raja lalu berkata, "Kamu seharusnya memikirkan hal ini sebelumnya." Yüzüme bak. Raja pun menyuruh Bayezid untuk menatap wajahnya. Raja berkata, "Kamu adalah seorang pangeran dan ada harga atas setiap kesalahan yang telah kamu lakukan. Sekarang pergilah." Ve yaptığın her hatanın bir bedeli var, bulabilirsin. Bayezid, Saat di luar, Mehmet pun berkata, "Bayezid, bagaimana bisa kamu kabur? Tidakkah kamu memikirkan Palide? Dia pasti sedang merasa hancur sekarang."
Namun anak nakal ini tidak mau menjawab dan pergi begitu saja. Melihat tingkah Bayezid, Mehmet pun menjadi geram. Namun Rustam berkata pada Mehmet agar tidak menekan Bayezid lagi. Bayezid pun rupanya menemui Hasan. Ia pun menyampaikan agar Hasan segera kabur dan tidak kembali ke istana agar ia tidak dipenggal. Ini adalah perintah, kata Bayezid. Si anak nakal ini pun udah sampai di istana. Cihangir berkata, ibu sudah berjanji tidak akan menghukummu. Verdi sana ceza ben. Abi. Bayezid pun berkata, jangan sedih Cihangir, aku tidak marah padamu. Selimlah yang telah menangkapku. Sen Cihangir'i daireme götür. Ne zaman büyüyeceksin? Hurrem berkata, kapan kamu akan dewasa? Bayezid lalu menjawab, ini adalah hakku untuk bergabung kampanye. Aku tidak akan meminta maaf. Pişman değilim. Aku akan kabur lagi jika mereka tidak membawaku lagi. Kamu bisa menghukumku sesuka hatimu. Aku akan menerimanya. Hurrem pun berkata, Bayezid, gurumu dan kepala penjaga akan dipenggal karena dirimu. Tidakkah kamu merasa sedih? Den hocanın ve postancı başının her zaman öne. Kamu tidak harus maju setiap waktu. Terkadang kamu tetap berdiri dan menunggu. Kamu harus belajar bersabar. Jika tidak, kamu akan membayarnya sepanjang hidupmu. Kamu tidak akan belajar memanah ataupun pedang sampai kamu menenangkan dirimu sendiri. Ini adalah peringatan terakhir bagimu. Jangan memaksaku untuk lebih keras. Jadi guys, akibat dari Bayezid, maka kedua orang pria tadi akan dipenggal ya. Hiç param kalmadı. Bana biraz... Sebulan lebih telah berlalu. Di Harim para selir mengeluh karena gaji mereka tidak dibayarkan. Haydi meşhaneye. Daha ne kadar sürecek böyle? Sumbul berusaha menenangkan, tapi para selir tidak percaya dengan kata-kata Sumbul lagi. Hurrem yang kebetulan lewat, ia pun mendengar keributan itu. Ordu seferde utanmadan sıkı... Yemeğimizi istemek suç mu ağam? Ben eşkıya olduğunuzda yol mu kesiyorsun? Sümbül ağa, ne oluyor burada? Bilmiyorlar. Onu sual ediyordum. Dan Hurrem pun berkata bahwa ia akan membayar gaji para selir dalam beberapa hari ini. Para selir pun bisa ditenangkan. Sümbül ağa sen benimle gel. Allah sizden razı olsun sultanım. Mercan mengabarkan hal ketegangan yang terjadi di Harim kepada sultananya. Sang sultan senang mendengar berita itu. Nigar pun berkata bahwa Hurrem akan mencari cara agar membuat Harim tenang kembali. Sang sultan berkata dengan percaya diri bahwa Hurrem tidak akan bisa memadamkan api. Kira-kira apa yang akan direncanakan oleh sang sultan dan Endegeng? Ikuti aja alurnya ya. Di istana, Mercan baru kembali. Hurrem pun bertanya dari mana saja Mercan Aga. Di Harim terjadi keributan tapi kamu tidak berada di sana. Gaji para selir belum dibayar. Kapan kita bisa mendapatkan hibah? Mercan pun berkata, aku sudah berbicara dengan Mustafa Pasha tentang ini Sultanah. Sayangnya dia tidak tahu kapan kita bisa mendapatkannya. Karena di sana pun ada kekurangan karena kampanye. Hurrem pun berkata, semua orang tahu hal itu Mercan. Beritahu aku bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Mercan pun berkata, kita tidak punya pilihan selain menunggu hibah. Atau... Hurrem pun mengerti akan maksud Mercan. Hurrem lalu berkata, aku tidak bisa menggunakan uang pribadiku. Karena semua uangku, aku gunakan untuk pembangunan yayasan. Mercan lalu berkata, aku mengerti Sultana. Maksudnya, kamu bisa meminjamkan dari seorang wanita Yahudi. Hurrem pun berkata, aku mengerti. Kamu bisa pergi. Sen çekilebilirsin. Hurrem pun bertanya pendapat Sumbul. Sumbul pun berkata agar tidak meminjamkan uang. Kita bisa menunggu alokasi dana dari Mustafa Pasha. Hurrem pun berkata, Sumbul, kamu sudah melihat para selir tidak bisa menunggu lagi. Kita tidak ingin membuat kerusuhan. Aku tidak bisa memberikan kesempatan kepada musuhku. Sultanım,
Gel Raquel. Akhirnya, Hurem memanggil wanita Yahudi yaitu Raquel Hatun untuk meminjam uang sebanyak 50.000 koin emas. Karena uang itu sangat banyak, maka Raquel pun meminta beberapa hari untuk mengumpulkannya. Hurem pun setuju. Raquel Hatun. Saat Raquel ingin kembali, Nigar pun menemuinya dan membawanya menghadap Sang Sultan. Tanışmak büyük şeref. Sang Sultan bertanya berapa banyak yang dipinjamkan oleh Hurem padanya. Raquel pun menjawab 50.000 koin emas. Sang Sultan pun berkata, kapan kamu akan mengirimkannya? Raquel lalu menjawab, butuh beberapa hari Sultana. Tapi maafkan aku, mengapa kamu akan bertanya? Sang Sultan berkata, aku akan memberitahukanmu. Kira-kira apakah yang direncanakan oleh Sang Sultan? Ikuti aja alurnya ya. Akhirnya, hari yang ditunggu telah tiba. Sumbul menyampaikan pada Hurem bahwa uangnya telah tersedia. Hurem pun memerintahkan Sumbul untuk menerima emas itu. Sumbul pun berkata, jangan khawatir Sultana. Aman istiyorum. Merak buyurmayınız. Parayı bugün teslim edeceğim. Dan Nigar juga menginfokan bahwa Raquel Hatun akan mengirimkan uangnya hari ini. Sang Sultan pun tersenyum mendengar berita itu. Sumbul sudah menerima emas itu dari Raquel Hatun. Ziyadesiyle memnun. Haydi. Ia pun akhirnya berangkat membawa emas itu. Saat Sumbul pergi, Raquel pun berkata pada dirinya sendiri, Beni koru. İki ateş arasında Tuhan lindungi aku terjebak di antara dua api. kaldım. Beralih sebentar ke harem. Di harem, para selir heboh karena mereka mendapatkan surat cinta. Bali Bey size yazmış. Pelayan Mihrima melaporkan hal itu pada Mihrima. Mihrima lalu mengecek surat balasan penolakan dari Bali Bey sebelumnya. Ternyata tidak ada. Sultanım, emin olun Di harem, seorang gadis pun membacakan isi dari surat itu. kalmayı tercih ettim. Para gadis tertawa dengan surat penolakan itu. Mihrima yang mendengar hanya diam saja. Oğlu Bali Bey. Setelah menyadari ada Mihrima di sana, para gadis pun berbaris. Dengan santai, Mihrima menanyakan pada gadis yang memegang surat itu, dari mana kamu mendapatkan surat itu? Siapa yang memberikannya? Gadis itu pun menjawab kalau ia menemukannya di samping tempat tidurnya. Mihrima pun lalu menyebutkan nama Esmahan. Esma. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Mihrima pada Esmahan ya? Kembali ke Sumbul. Saat di perjalanan, Sumbul dihadang oleh para bandit. Seperti dugaan kita, para bandit pun menjarah emas yang dibawa oleh Sumbul. Kaldı bu Sümbül. Di istana, Hurem gelisah karena Sumbul yang juga tidak kembali. Singkatnya, Sumbul tiba di istana. Para selir langsung menanyakan tentang gaji mereka. Sumbul yang baru saja menghadapi masalah pun menyuruh mereka untuk pergi. O gidin başımdan hatunlar. Sambil masuk ke ruangan Hurem, Sumbul lalu berkata, bencana Sultana, aku tidak bersalah. Mereka menghentikan kami. Aku hampir tidak selamat. Setelah mendengar kabar dari Sumbul, Hurem pun bertanya bagaimana dengan emasnya. Sumbul pun hanya diam saja, hingga Hurem berteriak, Konuşsana be adam, ne oldu? bicaralah apa yang terjadi. Eşkıya yol kesti sultan. Sumbul pun menjelaskan bahwa bandit telah mencegat kami Sultana. Mereka telah mencuri semuanya. Di harem terjadi keributan karena para selir merasa mereka tidak akan digaji karena perkataan Sumbul. Görünüyor ki yemeğleri gene alamayayım. Sultan Hazretleri. Tiba-tiba Merchant A datang dan Sang Sultan juga datang. Hal itu dilihat oleh Diana dari atas. Kadar muhafız. Nasıl olur? Dan di dalam ruangan, Hurem lagi marah-marah. Hurem berkata, banyak pria, banyak penjaga, bagaimana itu bisa terjadi? Sumbul pun menjawab bahwa ia tidak bersalah. Mereka menghentikan kami.
Mereka sangat banyak. Hurrem berkata, "Diamlah, kita punya hutang yang sangat banyak karena ketidakberdayaan kita." Diana pun masuk dan melaporkan bahwa Sang Sultan ada di harem. Allah sizden razı olsun. Di harem, para selir pun mulai mendapatkan gaji mereka. Pujian pun ditujukan pada Sang Sultan. Hurrem yang berada di atas memperhatikan Sang Sultan. Sang Sultan pun tersenyum, dan kisah pun bersambung. Apa yang akan dilakukan oleh Hurrem selanjutnya? Buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, boleh dong di-subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga yang sudah like dan komentar. Itu sangat berarti buat aku. Sampai jumpa, bye.